Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidin Afdal Akmala, absen 8. Sejarah Islam di Indonesia. Jadi dalam sejarah Islam kali ini saya mengangkat tema Wali Songo. Wali Songo sendiri merupakan sebenarnya wali yang menjadi tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada masa lalu. Mereka memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo sebagai tokoh utama penyebaran Islam di Jawa melalui pendidikan, dakwah, dan akulturasi budaya. Strategi dakwah melalui budaya, seni, wayang, pendidikan, sastra Islam, serta tradisi lisan dan arsitektur. Namun di pertemuan kali ini saya hanya akan fokus pada kisah hidup Sunan Kalijogo. Menceritakan kisah perjalanan hidup Sunan Kalijogo, sang wali budaya yang menyatukan Islam dan tradisi Jawa. Pada abad ke-15 di tengah kejayaan Majapahit yang akan mulai meredup, lahirlah seorang tokoh bernama Raden Said di Tuban, Jawa Timur. Putra dari Temenggung Wilatikta ini tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang kental dengan budaya Jawa. Namun kegelisahan terhadap ketimpangan sosial membuatnya meninggalkan kehidupan istana dan memilih jalan spiritual. Dalam perjalanannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia berguru kepada Sunan Bonang dan mendalami ajaran Islam. Setelah melalui proses spiritual yang mendalam, ia dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Berbeda dengan pendekatan dakwah yang keras, Sunan Kalijogo justru memilih metode yang lebih halus dan akomodatif. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa sangat terikat dengan tradisi dan budaya lokal. Oleh karena itu, ia memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa, menciptakan akulturasi yang harmonis. Salah satu media dakwah yang digunakan adalah wayang kulit. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo menyisipkan nilai-nilai Islam dalam cerita-cerita yang sudah akrab di telinga masyarakat yang dia bawakan saat itu. Selain itu, ia juga menciptakan tembang-tembang seperti lir-ilir, gundul-gundul pacul yang sangat erat dengan pesan moral dan spiritual. Pendekatan ini terbukti efektif. Masyarakat menerima ajaran Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Sunan Kalijogo juga aktif dalam kegiatan sosial dan politik, menjalin hubungan baik dengan para raja dan bangsawan, serta berperan dalam membangun masjid-masjid seperti Masjid Agung di Demak dan Masjid Agung di Cirebon. Dan setelah menunaikan tugasnya dengan sangat baik dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dengan bijaksana dan penuh kebijaksanaan, Sunan Kalijogo akhirnya wafat dalam ketenangan. Ia berpulang ke rahmatullah dalam usia lanjut, meninggalkan warisan dan dakwah yang mendalam dan penuh makna bagi generasi penerus. Makamnya yang terletak di Kadilangu, Demak, hingga kini tetap diziarahi oleh banyak orang sebagai bentuk penghormatan kepada sosok ulama besar yang dakwahnya menyentuh hati tanpa melakukan kekerasan, melainkan dengan budaya kesabaran dan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati beliau dan menempatkannya di sisinya yang mulia. Amin. Itu saja kisah perjalanan hidup Sunan Kalijogo yang telah saya bawakan. Mungkin ada salah kata atau mungkin kisah hidupnya kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.